Setiap manusia pernah merasa gelisah, entah karena masa depan yang tak pasti, karena luka masa lalu yang masih menganga, atau karena saat ini terasa hampa, meski dikelilingi segalanya. Gelisah adalah tamu yang datang tanpa diundang, yang mengetuk hati, lalu diam-diam menyelimuti pikiran. Dan seringkali kita tak tahu harus berlari kemana. Tapi tahukah kamu, di saat dunia terasa sempit, ada satu kitab yang selalu terbuka untukmu, Al-Quran. Banyak orang gelisah karena masa depan. Apa yang akan terjadi esok? Akan sukseskah aku? Bisakah aku membahagiakan keluargaku? Al-Quran menjawab dengan lembut. Dan tidak ada satu pun makhluk melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud 6. Kita gelisah karena merasa segalanya bergantung pada kita. Padahal Al-Quran mengingatkan, kita hanya berikhtiar, Allah lah yang menentukan hasilnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq 3. Ada pula yang gelisah karena dosa-dosa, masa lalu yang kelam, pilihan yang salah. Tangisan dalam diam, tapi dengarlah firman-Nya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Az-Zumar 53. Al-Quran tidak menolakmu karena masa lalu. Justru ia mendekapmu dan mengajarkan, selama hatimu ingin kembali, Allah akan selalu membuka pintu. Berita buruk, perang, ketidakadilan. Kita gelisah karena dunia terasa semakin gelap. Tapi Al-Quran sudah memperingatkan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ar-Rum 41. Dan Al-Quran juga memberi harapan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Quran tidak menafikan realita, tapi ia memberi kerangka makna. Ia mengajak kita tidak larut dalam keluhan, melainkan bangkit dalam iman. Kadang kita hanya merasa kosong, tiang tahu dewa, rasa ingin menyerah, padahal segalanya terlihat baik-baik saja. Inilah bentuk kegelisahan paling halus, kegersangan rohani. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Al-Quran adalah air bagi jiwa yang kering. Ia menghidupkan kembali hati yang mati. Bukan lewat logika semata, tapi dengan sentuhan kasih sayang yang ilahiyah. Banyak kegelisahan lahir dari cinta yang tak terbalas, pengkhianatan atau kerinduan. Al-Quran tidak menolak cinta. Ia membimbingnya agar tidak menjadi sumber luka. Dia menciptakan pasangan untukmu, agar kamu merasa tenteram padanya. Dan dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ar-Rum 21. Tapi cinta sejati yang tidak pernah mengkhianati adalah cinta kepada Tuhan. Dan Al-Quran adalah surat cintanya. Ditujukan langsung untukmu, untuk hatimu yang lelah, untuk jiwamu yang sedang mencari jalan pulang. Jika hari ini kamu gelisah, bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup akan selalu resah hingga ia bersandar kepada Tuhannya. Kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah bukan hanya dengan mata, tapi dengan jiwa. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang bersedia disentuh. Karena dalam setiap ayatnya, Allah tidak sekadar berbicara, tapi memanggilmu pulang. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk dibaca, tapi untuk menjawab semua kegelisahan yang tak bisa kamu ungkapkan dengan kata. Kamu duduk sendirian dan tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Gelisah karena masa depan
karena luka masa lalu, atau karena hari ini terasa hampa, meski kamu punya segalanya. Kita berlari, mengejar jawaban dari manusia, dari dunia, dari layar yang menyala tanpa henti. Tapi jawaban itu tak kunjung datang. Malah kegelisahan itu makin membesar. Di saat seperti itu, ada satu kitab yang menunggumu. Diam, tapi hidup. Sunyi, tapi menjawab. Al-Quran. Kita takut. Apakah masa depan akan cerah? Apakah rezeki akan cukup? Apakah aku akan sukses? Lalu Al-Quran menjawab dengan pasti, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud 6. Bukan dunia yang menanggungmu, bukan bosmu, bukan pasar, tapi Allah. Maka kenapa kamu gelisah? Padahal Tuhan telah berjanji, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq 3. Masa lalu kadang seperti bayangan, ya semen nempel menekan dan membuatmu merasa kotor. Kau merasa tak pantas kembali. Terlalu banyak dosa, terlalu gelap untuk diterima cahaya. Tapi dengarkan ini. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 53. Al-Quran bukan kitab penghukum, tapi kitab harapan. Ia memelukmu, bukan mengusirmu. Berita perang, krisis ekonomi, kebencian, fitnah, kehancuran moral. Kita mulai bertanya, di mana keadilan? Mengapa dunia begini rusak? Al-Quran menjawab, setelah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Ar-Rum 41. Tapi Al-Quran juga memberi cahaya. Sesungguhnya setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Kadang kamu merasa hampa, padahal hidupmu terlihat baik. Itulah kegelisahan rohani. Al-Quran tidak diam. Ia berkata, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena jiwamu menemukan sandaran sejati. Nada penuh luka dan pengertian. Berapa banyak kegelisahan yang lahir dari cinta, yang tak dibalas, yang dikhianati, tapi Al-Quran tidak menolak cinta. Ia mengarahkannya, dijadikannya kasih dan sayang di antara kalian. Ar-Rum 21. Namun cinta yang paling murni adalah ketika kamu jatuh cinta kepada Allah. Dan Al-Quran adalah surat cintanya untukmu. Jika kamu gelisah hari ini, itu pertanda hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup akan selalu haus akan cahaya. Maka datanglah kepada Al-Quran, bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk didengar, untuk direnungkan, untuk dihidupkan. Karena Al-Quran adalah jawaban dari semua gelisahmu yang tak bisa kamu ucapkan dengan kata.